kembali di Marcapada. Saat sudah begitu mendambakan kesempurnaan, dua resi anak beranak, yakni Resi Manumanasa dan Resi Satrukem, begitu gentur menjalankan tapa brata hingga membuat Kahyangan terasa panas luar biasa. Sang Hyang Bodowenang kemudian turun ke Marcapada, memenuhi permohonan keduanya untuk moksa sekaligus menjadi bagian dari golongan para dewa. Ketika Sang Hyang Bodowenang bersiap menyusul lenyap dari Marcapada untuk kembali ke Kahyangan, mendadak Ismaya muncul dan terburu-buru ingin ikut masuk melalui pintu gaib yang diciptakan Bodowenang. Tapi ayahnya itu dengan cepat melarangnya. Ismaya, kenapa kamu mendadak muncul dan ingin ikut kembali ke Kahyangan bersamaku? Bukankah kamu telah aku tugaskan untuk menjadi pamomo? Di Marcapada ini saya kebingungan, Bopo. Tidak tahu harus memulainya dari mana. Akankah ada manusia yang bersedia saya momong, mengingat wujud saya yang demikian? Padahal saya sendiri telah mengenalkan diri dengan nama Janggan Semara. Oh, di Marcapada ini kamu bernama Janggan Semara, Ismaya? Benar, Bopo. Apakah ada yang salah? Sama sekali tidak, Ismaya. Jika kamu merasa bingung, ketahuilah, Ismaya, Bopo baru saja membantu dua reksi moksa menjadi bagian dari para dewa. Mereka memiliki keturunan bernama Bambang Parasara yang saat ini masih berusia 2 tahun. Carilah dan asuhlah dia. Karena umurmu sangat panjang di jagat madya ini, maka sejumlah keturunannya kelak juga harus kamu asuh. Tugas itu akan menjadi lebih ringan ketika seorang titisan Wisnu lahir. Dia akan membantumu memberi petunjuk pada para kesatria yang akan terlibat perang suci bernama Brotoyudo Joyobinangun. Sebuah perang besar yang akan menggerus angkara murka di muka bumi. Demikian rupanya, Bopo. Baiklah, saya akan dengan senang hati melakukannya. Namun, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah raga yang saya gunakan ini sanggup menjalani tugas yang sedemikian panjang waktunya itu? Ya, Bopo mengerti. Karena kamu dengan senang hati siap menjalaninya, maka Bopo akan memberimu tambahan kesaktian berupa pusaka. Dengan pusaka itu, raga yang kamu gunakan selama di dunia tidak akan seperti raga manusia umumnya yang lemah. Pusaka itu bernama sama dengan pusaka leluhur kita dahulu. Hanya saja, pusaka ini berbentuk batu permata, yakni permata Manik Astagina. Daya gaib Manik Astagina akan menyebabkan ragamu kehilangan 8 rasa sekaligus, yakni rasa kantuk, rasa sedih, rasa lelah, rasa panas, rasa dingin, rasa birahi, rasa sakit, dan rasa lapar. Agar pusaka itu tidak hilang, Bopo akan mengikatnya di kepalamu dengan rambut hingga menyerupai kunjung. Dengan demikian,
Pusaka itu akan terus bersamamu kemanapun kamu pergi. Terima kasih, Bobo. Sebelum aku memberimu pusaka, ketahuilah Ismaya atau Janggan Semara, kakakmu, yakni Antaga, sebenarnya telah memulai tugasnya. Dia telah mulai mengasuh golongan raksasa. Satu hal lain yang harus kamu ketahui, kakakmu Antaga sekarang telah menggunakan nama Togok dan dia telah memiliki anak angkat yang diberi nama Mbilung Sarawita. Mbilung diciptakan dari nafsu Togok sendiri. Apakah kamu tidak ingin melakukan hal yang sama, Ismaya? Tercenung Janggan Semara mendengar apa yang disampaikan ayahnya. Selama ini, dia memang merasa kesepian di Marcapada. Tidak ada teman berbagi cerita atau berkeluh kesah. Bobo, Kang Amurba Amisesa. Terus terang saja, selama ini saya memang merasa kesepian. Jika saya bisa memiliki anak angkat seperti Kakang Antaga atau Kakang Togok, saya tentu akan sangat senang sekali. Tapi, bagaimana caranya? Baiklah Ismaya, aku akan membantumu. Katakanlah saja bagian mana dari dirimu yang akan dijelmakan menjadi wujud nyata. Kalau boleh, saya ingin menjelmakan bayangan saya sendiri, Bobo. Tanpa ragu, Sang Hyang Podowenang akhirnya memenuhi keinginan Janggan Semara. Setelah mengikatkan pusaka batu permata di kepalanya, dia menciptakan sosok dari bayangan putranya itu. Oleh Janggan Semara diberi nama Bagong. Janggan Semara sendiri kemudian mengganti namanya dengan nama Semar. Waktu pun berlalu sedemikian panjang hingga Semar dan Bagong berhasil menemukan keberadaan Bambang Parasara. Diasuhnya dia hingga Parasara dewasa dan melakukan laku lelana. Bersama Bagong, berbagai peristiwa dilalui. Kemanapun Parasara pergi, di sanalah juga Semar berada, hingga terjadi sesuatu ketika mereka sampai di sebuah wilayah hutan angker. Tak sengaja, mereka bertemu makhluk halus bernama Gandarwa Raja Swala. Dia sedang bersedih karena memiliki anak bernama Supatra yang punya kebiasaan buruk, yakni mengganggu istri orang ketika suaminya sedang pergi. Supatra berubah menyerupai sang suami lalu bermesraan sepuasnya tanpa disadari si korban. Raja Swala meminta Parasara untuk menasehatinya. Parasara tidak keberatan. Namun ketika Supatra dihadirkan, Parasara terkejut. Supatra ternyata berwajah tampan dan tinggi besar, berbeda dengan sosok bangsa Gandarwa kebanyakan. Lebih terkejut lagi ketika Supatra malah mengajaknya bertarung. Dia tidak mau dinasehati. Parasara hanya tersenyum menerima tantangan Supatra. Anehnya, Parasara bukannya maju, tapi malah mundur beberapa langkah sehingga yang berhadapan dengan Supatra adalah Semar yang saat itu berdiri persis di belakang mereka. Mengira Semar ditunjuk mewakili Parasara, Supatra langsung menerjangnya. Semar yang tidak menyangka bahwa dirinya lah yang akan dihadapkan dengan Supatra, spontan lari menghindar.
Seperti yang telah diucapkan ayahnya dahulu, selama di jagat madya, dia tidak punya kesaktian. Subhadra terus mengejar Semar. Melihat ada kayu garu rasa mala di depannya, Semar secepat kilat melemparkan ke belakang untuk sedikit menghambat Subhadra. Subhadra terpental karena menubruk sesuatu yang keras. Kayu garu lemparan Semar berubah menjadi sosok pemuda namun bertubuh lebih kecil darinya. Ketika ditanya siapa dia, pemuda itu mengaku bernama Sukati. Mengira bahwa Sukati adalah salah satu perwujudan ajian Semar, Subhadra langsung menyerangnya. Pertarungan hebat terjadi di antara mereka karena keduanya sama-sama mengeluarkan kedikdayaan masing-masing. Akibat pukulan yang bersarang di tubuh lawan, Sukadi menjadi culing dan mengalami kerusakan fisik lainnya. Demikian juga Subhadra yang hidungnya dibetot kuat hingga molor panjang. Karena sudah sekian lama pertarungan tidak selesai-selesai juga, Semar akhirnya datang melerai mereka. Hai Sukati, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu terwujud dari kayu garu rasa mala yang aku lemparkan tadi? Saya sebenarnya manusia yang sedang mempelajari ilmu gaib, Bopo. Ilmu itu akan menyebabkan saya panjang umur hingga ratusan tahun dan sulit mati jika saya tidak menginginkannya. Sayangnya, saya mempelajari ilmu tersebut tanpa guru, sehingga wujud saya justru berubah menjadi kayu garu rasa mala. Menurut petunjuk semesta, saya akan kembali seperti semula jika perwujudan saya disentuh oleh seorang pamomong. Apakah Bopo memang seorang pamomong? Iya betul, aku seorang pamomong. Waduh, terima kasih sekali karena Bopo telah mengembalikan wujud saya menjadi seperti semula. Sebagai tanda terima kasih, kalau boleh, izinkan saya mengabdi pada Bopo kemanapun Bopo pergi. Wah, kalau si Sukati ini diizinkan mengikuti Bopo, maka saya juga demikian. Saya ingin mengikuti Bopo kemanapun juga. Saya bosan tinggal di hutan dan melihat wujud para Gandarwa yang begitu-begitu saja. Itulah mengapa saya jadi sering pergi ke desa-desa sekitar selama ini. Saya juga siap menjadi abdi Bopo. Baiklah kalau begitu. Sekarang begini, kalian berdua aku bolehkan mengikutiku, tapi bukan sebagai abdi, namun anak angkat. Sukati, karena usiamu lebih lama, aku akan menjadikanmu anak pertama. Atas bisikan yang aku dapat baru saja dari Badara Narada, kamu ku beri nama Nologareng. Sedangkan kamu Subhadra, kamu diberi nama Petro. Nah, Bagong, meski kamu telah bersamaku sejak awal, karena kelakuanmu selalu seperti bocah, selalu kekanak-kanakan, kamu akan aku tempatkan di urutan ketiga sebagai anak bungsu. Mulai saat ini, kita menjadi punokawan para ksatria. Setidaknya, hingga pecah perang Bratayuda yang akan menggerus Anggara Murka.